Di ending-ending ada yang disarungin merah, dibuka orang. Gue pikir mah dibuka apa? Sepeda gitu kali kan. Maksud gue. Ternyata mati lampu lu. Jadi kayak Alhamdulillah. Gila emang ini mah Tuhan yang nyuruh ini kayak cukup sudah. Aku pun juga sebagai pencipta kalian gak kuat nonton ini gitu ya. Menurut kamu bagus? Menurut kami jelek. Ya nggak apa-apa, namanya juga selera. Selera kamu yang jelek. Bikin yang nggak satin dong. Bisa nggak bisa ya? Nggak bisa bikin yang nggak satin. Kita kemarin samplingnya udah satin semua. Sama warna krem. Kayak Tingning bagus tuh. Iya kalau ini emang kalau lu pakai daily ini emang agak gay. Iya agak gay kalau ini. Ini so gay sih. So gay. Kan Merch Tingning bagus, cuma penjualannya aja yang nggak bagus filmnya. Merchnya mah bagus. Ini merch kita juga bagus, tapi penjualannya juga bagus. Harusnya lu bikin merch yang nggak seberapa bagus, penjualannya juga bagus. Tapi Tingning walaupun nggak bagus, gua tetap bangga karena filmnya bagus. Jadi kalau emang jelek berarti marketnya belum siap. Jadi terserah lu mau pilih mana. Gitu. Ini udah dikocan. Kalau kata Joko Anwar, dia janji jiwa itu. Janji jiwa. Kalau Joko Anwar Yang gini. Doni, Asam. Masa Joko Anwar bikin film janji jiwa? kasih dia kopi yang gue beli itu di Bali. Yang mana ya? Apa Lu gayo? belum juga ini? Gue belum. Nggak tahu. Gue kalau nggak Wah, blue, gue beli kopi nih. gue kalau nggak blue bottle nggak bisa lu sekarang. Ya, Blue Bottle mah murah. Nih kopi gue mahal Berapa? bos, sebotol 500.000. Oh, sebotol. Sebotol nih. Mati lagi Chan. Ini lu bahkan nggak mau tahu endingnya anjing. Iya benar. Lu bayangin deh, lu ada film, ada kan film horor yang lu tuh mau tahu endingnya, oh dulunya tuh kayak gimana nih, gitu kan biasa gitu tuh, ada misteri-misteri, habis itu dia backtrack tuh masa lalu tuh. Ada tuh kita cuman mau fast forward ke sana doang tuh. Ini gua nggak punya keinginan apa-apa, gua cuma pengen berhenti nonton ini. Gila nggak? Kayak gua mau stop anjing. Gue tuh bodo udah amat. kayak ini kelarnya kapan sih? Ini berapa lama lagi sih? Gue juga bertanya-tanya sih sebenarnya sama hal itu. Maksudnya biasa kan gue sering banget ya ngomong tentang film A, film B, tapi gue tetaplah menghargai production value-nya, bla bla bla. Tapi mohon maaf nih film ini gue nggak bisa. Ini nggak ada. Karena mohon maaf gue ketika lihat setnya juga berasa gitu. Ini kayak set bikinannya artificial semua. Rumahnya tuh rumah berasa kayak sinetron. Agus Kuncoro juga mohon maaf di sini dialog dan komedinya terlalu dipaksain buat gue kayak apa gitu, kayak di rumah dia marah-marah mau lempar gelas segala macam. Gue tuh kayak sorry kayak dunia terbalik tuh nggak lo? Sinetron zaman dulu yang dia mainin gitu. Jadi rumah kayak, orang miskin sama rumah mansionnya catnya sama. iya bener. Jadi kayak kenapa lu capek. pada catnya buru-buru nih? Ya. Ini kayaknya dikorup ini, bukan mau wilek ini pasti. Ini pasti cat-cat kiloan nih, gue yakin nih. Ini mungkin Anggi Umbara udah nggak sabar syuting dong. Jadi belum kering, udah syuting yuk. Tapi belum kering, syuting yuk. Gila gitu. itu mah koasnya nggak mahal itu. Gila bisa belang anjing itu di mansion, lu bayangin tuh mansion loh. Itu emas loh, batangan loh, banyak loh itu. Tapi kasih premis dulu anu. Iya. Apa Gimana pun juga penting juga tuh premis. ya, jadi intinya sebenarnya ada cerita di mana ketika lu mau sukses, lu harus memelihara gundik ya. Gundiknya diceritain Nyi Roro Kidul. Gundiknya di sini diceritain adalah sosok yang horor lah ya, bisa dibilang ya. Dia Nyi Roro harusnya berarti. Nyi Roro, pokoknya nyai. Nyai. Dipanggilnya nyai. Karena Jadi dia, tidak secara eksplisit bilang Nyi Roro Kidul. benar. Jadi ketika dia mau minta sesuatu sama nyai ini, nyai akan memberikan beberapa syarat gitu. Salah satunya adalah misalnya darah anak kecil misalnya atau Domba lah. oleh darah anak domba. Gitu lagunya guys. Tapi ada juga emas, yang emasnya di sini dia dikunyah lah. Iya dikunyah mas ya. Nah suatu hari Abis itu kan endingnya belum, tapi abis itu lu dientot. Nah abis itu Sama lu nyai. berbuat hubungan badan sama nyai. Abis itu lu akan mendapatkan kemampuan itulah istilahnya. Untuk mendapatkan pejabat jadi jenderal. Jabatan tinggi lah segala macam. Yang bingung kan kalau dua laki satu gundik ini, yang naik siapa ya gitu kan maksud Iya gua kan. juga ya. Bingung loh ini ceritanya nggak jelas ini, Iya. bener-bener dipajang-pajang lah frame-nya. Lu pikir apa lu Paus Franciscus anjing maksud gua. Kenapa ada portofolionya? Iya, maksud tiba-tiba? gua kenapa ada porto itu loh? Lu ngapa sih emang? Tapi kan ceritanya akhirnya berpusat dengan si Agus Kuncoro dan kawan-kawan ini, di mana dia dikabarin bahwa di rumah si Gundik ini banyak emas sih katanya nih. Jadi dia ditugasin untuk merampok rumah itu untuk ngambil emas-emasnya dibawa pulang. Nah ternyata dia ketemu sama Gundiknya. Dan disinilah cerita ini dimulai untuk mati, rasanya mau mati kita ya. Dan ini Asli. 4 orang ini disuruh kasih misi kan merampok itu emas itu ya. Ya. Di rumah Gundik ya. Karena mereka ternyata dijebak. Ya. Karena Ini mereka spoiler tuh, ya. Iya. Ya, kenapa harus spoiler anjing? Ini apa film apa sih maksud gue?
Karena 4 orang ini ceritanya lahirnya di Jumat Kliwon. Bisa barengan sih. Iya, maksud gue ini orang yang manggil kan pejabat-pejabat juga kan. Satu jenderal juga nih. Kan pasti punya data sensus ya. Siapa aja yang lahir di Jumat Kliwon dibanding lu manggil orang yang bawa pistol gitu maksud gue. Lu jemput aja lu angkut. Itu anak-anak lu bisa culik anjing. Itu juga gak masuk akal kan? Kan lu bisa punya tuh data statistik tuh Badan Statistik Indonesia lah ada. Iya kan BSI. Kalau lo mau ngelamar jadi presiden, mau nyalonin presiden gitu. Lu punya data KTP lo seluruh bangsa. Jumat Kliwon cuman mereka gitu maksud gua. Ya ampun. Udah gitu masih salah. Masih salah lagi yang satu enggak ya. Kenapa? Ampun. Film ini adalah film yang gue bingung ya karena Manu bilang ini katanya kan film horor. Gua nonton ternyata pendekatannya komedi, ya kan? Iya. Pendekatannya komedi nih. Iya. Tapi tidak setitik pun gua tersenyum. Tidak lucu sama sekali. Iya. Pertama kalinya gua nonton ya Said Didu ya. Siapa namanya? Said Didu. Beda lagi politik. Ya. Arif Didu, ya kan? Said Didu. Sebisa mungkin Arif Didu mati di frame pertama gua. Bener. Kesel banget gua. Udah komedi nggak lucu. Peranannya ganggu. Karena balik lagi gue bilang komedi itu kan penting situasinya Bener. Ini situasinya tidak lucu. Gak ada. Dikasih celutukan. Iya. Jadi kayak contohnya maksa. cuman anjing, anjing gitu-gitu doang. Agak nggak masuk akal juga sih sebetulnya. Terus nggak ada skill yang dia punya gitu. Iya. Lu Kenapa bayangin dia ada di tim itu ya sebetulnya? Kenapa gitu? Maksud gua oke deh, kata pejabatnya harus orang itu. Karena Jumat Kliwon. Iya, tapi setidaknya lu pikirin lah nih karakter punya perks apa, Iya, gitu loh, berguna untuk apa. Karena kalau si Jaka Tingkir itu yang itu kan yang Iya tahu, Jaka Tingkir tuh, itu karena kan jago berantem. Nah, si Agus Kuncoro jadi otaknya. Jadi otaknya commander. Nah, satu lagi yang si Maxim ini juga si Maxim sebenarnya agak aneh sih buat gue ya. Kenapa supir taksi ganteng begitu tuh aneh, ngeganggu buat gue sih. Sebenarnya dari Jawanya aja lu namanya juga nggak Jawa ya, tapi dia jadi nyai di sana ya, blasteran ya. Iya. Maxim juga ibunya Jawa banget, dia nggak Jawa sama sekali. Iya, bener juga. Sebenarnya nih Nyai sama Maxim ini satu yayasan dijemput ya dari peradaban Belanda ya kayaknya. Karena kenapa harus Maxim kan ada Grab, ada Gojek, kenapa harus Maxim? Harus Maxim. Kayak capek gitu gue melihat. Pasti ada yang nggak tahu juga Maxim apa kan di daerah-daerah, mungkin lu pada nonton. Maxim ini juga ojek online. Iya. Kalau biar lu pada nggak bingung nih, Manu bercandanya terlalu niche. Karena gue terlalu kesel sih, gue melihat kemunculan Maxim pertama kali di depan penjara itu jemput Agus Kuncoro tuh gue kayak anjir ini udah supir taksi, masalah apa nih? Kayak capek gitu ngelihatnya. Udah gitu buat gue miss case-nya nggak cuma Maxim dan Luna Maya, miss case-nya juga adalah istri dari si Maxim juga nih, anak Agus Kuncoro. Buat gue tuh miss case banget sih, jadi nggak dapetin romansa yang kuat antara si karakter sopir taksi di mana tuh pemeran utama sama si istrinya itu begitu loh. Sayang banget. Dan sayang banget juga film ini rilis gitu kan. Harusnya jangan ada gitu. Iya. Mohon maaf ya, ini gue harus mengatakan bahwa production value-nya kelihatan kayak terburu-buru. Produksinya terlihat kayak terburu-buru. Adegan potong-memotongnya yang harusnya kelihatan gore tapi nggak gore gitu loh. Gue udah ngelihat Rukman Rosadi begitu antusias motong segala macam, tapi begitu ngelihat hasil potongannya kayak, kok jadi begini gitu kayak. Jadi produksinya emang aneh banget ya. Aneh itu banget. di ruang potong-potong ada tulisan genocide. Iya. Kan dia kan nyai ya. Kenapa pakai bahasa Inggris sih? Makanya gue bilang yayasan Belanda ini mah bener. Jelek banget nih film nih, gila nih menurut gue. Terus ada tuh ya di ending-ending ada yang disarungin merah. Iya. Iya kan? Dibuka orang gitu kan. Gue pikir mah dibuka apa? Sepeda gitu kali kan. Maksud gue apa TV, apa Magicom kali gitu kan. Ditarik orang, kenapa dia nggak ngomong? Maksud gue pakai ditirai merah, ya ampun. Ini film apa sih anjing? Kayak ya ampun, gue udah mau setengah jam lagi selesai, kayak gue udah nggak kuat nih. Lu bayangin ya, Rukman Rosadi adalah guru acting dan orang yang sangat ahli acting ya. Ketika dia memerankan seorang pedofil yang LGBT, itu buat gue dapet, ya kan? Tapi hasil dari itunya nggak dapet, Dok. Karena kayak, kostumnya udah cringe anjing. Iya, padahal dia gerakannya, gesturnya, matanya buat gue tuh udah melambangkan emang apa yang dituju gitu loh. Tapi ketika udah dilakuin dan kita ngeliat secara frame luas, kok gini gitu loh. Sih, ngapain gitu nih Rukman Rosadi begini? Lu bayangin ya, ada adegan potong palanya begitu diangkat. Masa palanya pucet, Dok? Ya Allah, Udah lama itu dipotong nih. Ya udah tiren gitu.
Ini emang film udah nggak jelas arahnya apa sebenarnya. Beneran loh, parah ini. Itu parah banget. Ini film bolak-balik doang lagi. Ke taksi masuk lagi. Ya, ke taksi masuk lagi. Gua nggak Ya. ngerti tujuannya apa. Keluar masuk. Lu tabrakin aja taksinya dah. Masukin ke dalam mansion itu lah maksud gua. Terus kayak pocong-pocong ini juga asal dari mana? Bener tuh, pocong pada nggak jelas aja. Dia ngapain? Tujuannya gitu. cuma buat jump scare doang. Iya, dia melindungi atau dia nakut-nakutin orang buat masuk apa gimana? Gue juga nggak paham. Terus tiba-tiba ternyata si Maxim itu di pertengahan film dikasih tahu bapak lu ternyata punya ilmu. Iya. Bisa njagain kami tuh dari orang-orang sekitar sama dari makhluk-makhluk sekitar. What the fuck? Tiba-tiba ada plantingan kayak gitu kayak gila lu. Dan dia bisa baca Sanskerta loh itu. Iya. Pakai kitab bapaknya. Iya, tuh kayak hebat banget ya. Maxim. Dan balik lagi ke produksinya ya, ketika potong pala tadi, kalau Joko Tingkirnya pucet, pala Arif Didunya nggak mirip, pala Luna Maya ketika dipotong, rambutnya berubah warna, Dok. Apa pucet apa bagaimana tuh gua nggak ngerti. Habis ke salon masih bang feeling gua dia Luna Maya. Habis kerimbat ya. Luna Maya juga jadi ikan. Lagi tidur dia jadi ikan arwana. Enggak, itu sisik ular ceritanya. Sisik ular ya. Kan dia ular. Itu ularnya juga neon ya maksud gue ya. Nyala banget Lah, tuh. itu modifan itu. Modifan ya. Itu dimodif itu. Tokyo Drift dia. Iya. Ada neonnya di bawah. Iya. Dia kan kalau jalan karena I wanna if you know. Aneh banget Iya. anjing, maksud gue jadi ular kan lambat ya, padahal dia bisa tele ya. Kenapa dia harus berubah ya jadi ular ya? Itu udah gak make sense ini semuanya nih. Itu awal-awal dia ngewein si Tio Pakusadewo ceritanya Iya, kan karakternya. iya, benar. Itu kayak iklan coklat ya. Iya, maksud gue iya. ya pas tumpah darahnya kayak iklan coklat anjing. Ya ampun, dia juga kapan tahunya itu udah dibacok anaknya di atas itu. Dan jangan sedih. Ada 2 kali adegan itu. Ada. Yang anak yang kecil itu kan, Anak kecil, terima ya. darah itu kan juga iya ikan benar. coklat itu. Iklan coklat terus. Bini gue pas nonton, ini jelek banget gak sih? Jelek banget film ini beneran. Lu Jelek bayangin banget. ya. Pokoknya barometer gue kalau bini gue udah bilang jelek, itu berarti Bancur parah banget itu. Karena Pilis itu biasa menonton film-film jelek dan Iya. dia bilang bagus. Iya, dia udah baal. Tapi bini gue akhirnya ngomong ini bilang jelek banget. Jelek banget, beneran. Sorry, Mas Anggi Bara, tapi ini udah taraf terbawah dari standar istri saya jadinya. Mohon maaf nih, harus saya ngomong nih jadinya. Gila ini, gua nggak tahu sih. Ini kan salah satu yang viewsnya gede ya. Iya, Salesnya juga bagus. iya. Karena horor kali ya. Orang suka sama horornya ya. Ya sebenarnya mungkin kalau ekspektasi lo adalah melihat Luna Maya dengan sensualnya gitu ya, cium-ciuman apa segala macem. Dan nggak ada. Ya ada satu kan di pantai kan sama Maxim. Oh, iya, iya. Cium-ciuman tuh. Iya, iya. Ya kan. Ya mungkin itu doang yang bisa lo lihat. Dan nggak ada lagi. Mendingan lihat pabrik gula kan, Erika Carlina gitu. Kan udah punya anak tapi itu. Hah? Udah Ya punya nggak anak. masalah. Nggak masalah ya. Kan pas itu belum. Tapi nggak enak gue kebayang briefingnya terus kan. Ya soalnya ini ya, Apa? when we say I never stop ya. Nah, iya itu kan. Jadi nggak enak. Emang sebenarnya Luna Maya sebenarnya pas. Luna Maya pas ya. Gue selalu bingung kenapa Luna Maya selalu ngambil. Maksud gue Luna Maya actingnya tidak jelek guys. Atau memang ternyata kalau film bagus nggak mau pakai Luna Maya. Kayaknya gitu kali ya. Maksud gua lebih banyak yang atau mungkin bisa dia gitu. proyeksinya adalah ketika dia punya film yang quote unquote kurang, dia tapi udah yakin marketnya akan bergerak gitu, makanya pakai Luna Oh mungkin Maya. dia pakai Luna Maya mungkin Penggerak marketing mungkin. konsepnya adalah ini aja kali, Apa? finansial aja kali. Mungkin bisa jadi Mungkin ya. maunya yang gede-gede aja gitu Iya, pasti iya, salesnya. iya. Ini kan aman gitu ya, namanya Gundik, udah pasti rame. Iya. Terus Luna Maya sensual juga nih Iya. ceritanya kan di Nah. film ini nantinya. Tapi ya masih jadi misteri sih. Luna Maya tuh kalau main film selalu yang wadidaw ya buat gue ya. Bener wadidaw semua. Actingnya nggak ada yang jelek. Maksudnya actingnya semua oke Apa, gitu. Buat gue sih actingnya bare minimum sih. Bare minimum ya. Ya buat gue ya. Buat lu Tapi ya? kan selera ya. Iya. Tapi buat gue ya masih oke lah actingnya. Masih nggak jelek lah buat gue. Kayak tapi kenapa dia harus ngambil film-film yang kayak gini tuh sayang banget sih. Iya, apalagi dia nari-nari di lorong tuh masa dia nggak ketawa sih maksud gue. Itu cringe banget men, come on men. Kayak itu scene apa sih maksud gue? Oh itu kalau ada bloopers ya pasti ada kayak. Iya. Iya pasti Iya, ada. ada gitu-gitu. Ada kentutnya pasti. Tuh scene apa? Scene apa nih scene nih? Apa sih? Oh, gitu gue kayak hari gini gitu gue masih harus nonton yang kayak gini lagi gitu. Tapi again film itu kan selera ya, Iya, selera benar. lu yang pada jelek. Iya. Karena buat gue sih ini nggak kemakan at all sih. Iya, buat gue juga kemakan, tapi buat kemakan ya mau gimana ya masalah jelek kan? Iya, Apa? tapi mungkin mari kita obrolkan ini secara substansial. Kalau tadi kan kita cuma jelek-jelekin doang kan. Ya, Mungkin apa? apa yang menurut lu paling jelek? Kalau gue duluan nih, Hah? mungkin buat gue adalah objektif ceritanya tuh nggak ada. Oh, mungkin kita kalau gua sih mungkin kita tidak melihat progresi karakter ya.
Karena film itu lagi-lagi kita kan suka untuk mengikuti karakter yang dari A ke poin B gitu. Nah, ini setelah mengalami konflik di babak tengah ya. Masalah ini kita nggak melihat apapun yang terjadi di perubahan di A ke B-nya itu loh. Yang Agus Kalaupun Kuncoro, berubah semua terlalu instan gitu. benar, Agus Kuncoro yang tiba-tiba jadi zombie terus dia I don't know kayak nangis tiba-tiba sadar Ya, gitu. tiba-tiba dia mau nikahin anaknya lagi, suruh nikah gitu. Apa yang Ya, mana? dia bilang nanti kamu ke penghulu cari penghulu nikah lagi. Iya, Tiba-tiba iya. dia jadi emosional gitu sama kayak- ini. Tapi emang Agus Kuncoro juga agak Padahal dia artinya bagus tuh. bagus nih. Tapi emang dia, gue sering denger cerita dari anak-anak memang dia agak suka ini dia spontan. Tiba-tiba Ini apa namanya? Improvnya Improvisasi. memang kadang-kadang suka nggak kepikiran gitu. Kaget direkturnya gue rasa juga. Gue Mungkin rasa ya. itu mungkin juga improv dari si Agus Kuncoro ya katanya. Yang pasti sih menemukan kamarnya Luna Maya tuh melewati lukisan itu yang menurut gua paling aneh ya. Bener ya, bener-bener kan. Katanya patternnya agak aneh. Gua lihat Iya. lukisannya Iya. jelek aja. Iya, kayaknya- kayak kayaknya emang lukisan murah aja gitu kayak bisa nggak ada lukisan ini nggak gitu. Kalau gua turunin aja lukisannya gitu. kayak Tapi ternyata dia lihat gitu, lihat pentil ya, Iya, ada pentil tiba-tiba di- munya. Itu mah nggak usah lu lihat ya, lihat aja kok ada pentil di situ, tonjok pentilnya gitu. Kayak kenapa lu harus Karena kan pentilnya kan di CG kan seolah-olah nongol do pelan-pelan do. Iya, so kayak Dan Brown Death in Code gitu loh maksud gua. Iya. Menurut gue sih emang filmnya nggak ada objektif sih. Lu sama sekali nggak punya drive untuk menyelesaikan filmnya Iya, karena benar. lu kayak nggak peduli gitu. Ini abis nyolong emas tuh mau apa tuh nggak ada finalnya. Iya, benar. Lu bayangin deh, objektifnya tuh sekecil untuk operasi sesar anaknya gitu. Iya. Itu doang bro. Ya padahal kan mohon maaf nih Pak, sekarang udah di BPJS. Iya bisa. Bisa itu sebetulnya Pak. Kalau memang harus BPJS. sesar, BPJS menanggung ya kan. Iya. Masa orang udah mules-mules nggak ditanggung. Mungkin Bapak nanggapnya sesar yang joget kali. Wah, kita Wah. butuh sesar yang joget nih, nak. Makanya. gitu mungkin. Iya. Mungkin bayar ada red card nih. Iya, jadi kita perlu uang mahal nih, nak, karena kita butuh Aneh sesar gitu. Menurut gua anaknya juga aneh, kayak ngizinin bapaknya udah tahu pasti kasus kriminal dia masih izin Iya. juga padahal baru dijemput dari penjara. Benar, cuma ngomong gitu doang, kerjaan haram lagi ya. Iya. Besi kenapa? Terus dia bisa langsung dengan gesek gitu kan bukunya dan dicoret, oh langsung dapat alamatnya. Naik taksi juga dia ke sana Iya. gitu kan, dia turun di sana. Iya. Dia cari itu, aduh kayak ini Hebat film sih. apa sih Terus, maksud gue? Mohon maaf nih ya sekali lagi ya. Gimana ya? Gue ngerasa kayak kemunculan director di film tuh agak cringe sih buat gue ya. Apa? Kemunculan director di film tuh agak cringe. Emang ada directornya? Ada, jadi super taksi dia yang nganterin bininya itu dia. Oh, gua nggak tahu tuh. Dan mohon maaf nih Pak Anggi Mubarak, tapi kayaknya itu nggak usah Bapak juga nggak apa-apa gitu buat gua. Karena itu karakternya tidak driven story sama sekali gitu. Mungkin dia kayak Kojima gitu, atau Kojima kayak ya? kayak Kojima atau mungkin Kojima. kayak Stanley. Oke. Stanley bukan director tapi nggak apa-apa, dia kan creator dia. Nggak masalah, ini Bapak fokus di belakang layar aja. Bapak lagi mikirin dialog Bapak saya rasa. Jadinya nggak fokus sama filmnya. Jadi ketika udah ngedirect, tadi apa Dia ya? nulis dialognya siapa ya? sih filmnya? Dia sendiri. Oh. Anggi Mubarak. Ya begitulah ya. Ya kita tahu lah ya kualitas film-filmnya. Memang Anggi Mubarak tuh kadang-kadang kalau lagi serius bagus banget filmnya, kalau lagi nggak serius ya nggak bagus. Tapi ini sih parah sih. Ya, gua rasa ini memenuhi kuota film aja lah. Gila, ini menurut gue ini film terburuk yang gue tonton di tahun ini sih. Sama. Bahkan mungkin 5 tahun terakhir di lah. bioskop lah, di bioskop. Ya 5 tahun terakhir buat gue. Film ini terparah. Gue belum pernah nonton film yang gue berhenti di tengah jalan. Ini gue berhenti sih. Saking jeleknya anjing. Gitu kayak ini orang pada ngapain ya? Iya, iya. Bercanda nggak lucu, kering semua. Sangat disayangkan lah. Objektif nggak ada gitu. Iya. Mentionnya, catnya semua belentang-belentong, sama rumahnya dia sama, catnya cuma beda warna anjing mah. Ya ampun, ini film apa sih? Yang paling seksi udah mah istrinya Joko Tingkir doang udah. Isi Joko. Oh iya. Dia doang udah yang menurut gua mah lucu lah gitu. Iya, iya. Yang lain enggak sih sama sekali ya. Iya, Ini iya, buat iya. gua kalau gua harus Itu kasih kenapa rating. lucu? Karena situasinya lucu. Iya, situasinya lucu. Itu Maksud masalahnya. gua. Dia nggak berhasil menciptakan situasi tempat lain, Dok. Lu bayangin itu dia mau coba ngumpet di box kan? Si Arif Didu kan? Iya, benar. Gila cringe banget sih itu sih. Dan Gua udah ngumpet. Apa sih? Bercanda apa sih? Slapstick yang kayak mulutnya tutup gitu. Iya, kayak apa sih gitu loh. Kayaknya kurang, Mbak. Mohon maaf. Karena kita belum ada simpati ke karakternya, tapi karakternya udah dipaksa untuk berkomedi. Jadi kayak apa sih? Ngapain sih? Kita belum kenal sama karakternya loh gitu. Padahal gaya-gaya udah kayak Shaolin Soccer kan, jemput temen satu-satu Iya, gitu bener. kan. Yang gue pikir mah ada skill-skillnya, ada perks-perksnya, ternyata nggak Iya. ada. Sok ngasih action lagi.
Iya. Berantem-beranteman lagi. Buat gua ratingnya 0 sih ini. Buat gua ini nggak bisa dimakan sama sekali ya buat gua. Dengan segitu banyaknya film yang bisa lu tonton, menurut gua kalau lu nonton ini ya dengan tingkat intelektual ya, yang lu mungkin lulus kuliah, mungkin ya lulus SMA gitu ya. Harusnya lu sadar sih bahwa ini film bener-bener nggak tahu mau apaan sih. Gila sih. Buat lu ratingnya emang ada nih 2 gitu. Satu lu ya. Satu untuk apa itu? Satu untuk yang situasi komedi yang si perempuan yang Joko Tingkir itu tuh gua bininya doang masih tuh. ketawa tuh gua tuh. Itu satu tuh. Iya, satu lah. Besar sekali berarti elemennya ya. Iya. Di film ini ya. Di bagian itu doang gua agak melek sih. Saya gua udah ngantuk banget tuh gila nonton film itu. Asli. Bener-bener buang napas sih. Iya, gua nonton mau selesai tuh. Akhirnya kan gua udah mau quit ya. Ternyata mati lampu nu. Jadi kayak alhamdulillah. Gila. Alhamdulillah. Tuhan yang nyuruh ini kayak cukup sudah. Aku pun juga sebagai pencipta kalian gak kuat nonton ini gitu ya. Karena menurut gue, wah enough sih. Itu benar-benar film terjelek yang pernah gue tonton di muka bumi ini ya. Tapi ya kalau misalkan kalian masih mau nonton penasaran, ya silakan bisa ditonton di Netflix. Ada di Netflix. Silakan. Balik lagi ke selera. Mungkin Bener. ada yang enjoy, mungkin ada yang suka nonton ini. Kan ada tulisannya nih kelihatan nggak nih? Ya pokoknya selera ya. Selera kalian dan Selera kita kalian beda. lah mungkin yang kurang bagus gitu ya. Tapi ya inilah video pembahasan tentang si Gundik. Gundik. Ya. Maaf setelah sebulanan kita kayak nge-upload, akhirnya kita upload juga nih. Dan kedepannya mungkin gue tidak hanya dengan Aldo, gue akan mencoba untuk mencari host-host baru ya kan. Karena Aldo sekarang udah mulai sibuk ya Do ya. Dengar-dengar kan lu akan berkolaborasi sama apa namanya? Lagi Prediksi kan katanya kan. prediksi. Masuk prediksi kan. Daripada mau dengerin omong kosong Manu, mending makan popcorn nih. Sumobi. Popcorn terenak di dunia, silakan Di dipesan. bumi. Kalau makan ini Gundik jadi naik sekitar jadi 3 lah ratingnya. Karena makan ya. Karena makan popcorn. Begitu habis 0 lagi. 0 lagi. Mohon maaf ya. Buat gue ini film terburuk jadinya di tahun ini. Kalau nanti mungkin di akhir tahun kita bikin list kali ya. Film terburuk yang kita tonton di tahun Boleh. ini. Ketika kita udah sempat syuting lagi kita akan bikin list lah apa yang kita pernah Yes. nonton buruk-buruk. Dan ini salah satu the worst movie ever menurut gue. Pabrik gula nggak ada apa-apanya sih. Pabrik gula masih ada tujuannya bos. Kayak lu pengen tahu gitu endingnya kayak gimana dah. Ini Gitu nggak ada kan. apa-apanya pabrik gula mah. Lu bayangin deh sampai gua aja mau nge-review ini, gua nggak ketemu lucu karena Gua emang tahu. nggak ada. Kita bikin award aja award. Hah? Award di akhir tahun. Pemenang nominasi film terburuk dunia ini. Film pertama Pabrik Gula. Kita bagi ke beberapa kategori kali. Iya. Boleh. Ntar gue undang-undangin reviewer lain buat ngebacain nominasinya. Mereka bikin video sendiri aja, kita gabung-gabungin. Kalau bisa mereka yang bahaya-bahaya lah. Jadi kita yang terbaik aja lah ini. Karena kalau yang terjelek kita emang nggak mau lah. Tapi Mas Anggi, saya yakin Anda punya bakat. Punya. Film-filmnya bagus-bagus. Ada beberapa film yang bagus-bagus. Jadi gua nggak tahu kenapa lu tiba-tiba bikin kayak gini gitu ya. Karena ini bener-bener literally jelek banget ya. Parah sih. Jadi itu aja obrolan kita untuk Gundik ya. Ya. Habis ini kita bakal ngobrolin Gowok. Ya. Habis Gundik Gowok. Tapi sebelum itu gue mau kasih informasi dulu nih, sebelum itu karena takutnya kaget karena kita ada host baru yang kolaborasi sama gua nanti. Iya. Jadi nanti jangan dihujat karena orangnya bukan Cina kayak kita. Takutnya orang-orang kayak siapa nih orang-orang Jawa ini. Dan mungkin level komedinya tuh belum sekita ya. Belum. Karena kan level komedi kita rendah banget kan. Belum. Dia terlalu tinggi Dia lah. mungkin terlalu tinggi nanti. Ya, nanti ada kita ngebahas Woman on Cabin 10. Kita udah kemarin. Wah, gue juga udah nonton tuh Baru nonton juga. tuh. Lumayan sih, oke lah filmnya. Oh ya, malah gue tidak sependapat sama lo. Kurang sependapat gua. Kurang sependapat gue sama lo. Itu kita bahas di live aja lah. Ini kita closing dulu videonya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe. Follow Ya. kita di @_movie. Dan ada di TikTok juga @_movie. Jangan lupa juga beli Sumobi dan kita akan ada merch nanti ke depannya yang seperti ini, ditunggu aja kapan Lama banget nih developnya nih akhirnya udah jadi ya gambarnya. Iya. Ini gambarnya soalnya per pixel. Per pixel ini. Lama jadinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.